Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sipa Pratiwi dengan NIM 2350291069. Saya dari program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan memaparkan atau menyebutkan 15 kejadian bencana dan cara evakuasinya. Baik, saya akan mulai memaparkan. Yang pertama ada tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Jumlah korban kurang lebih 230.000 jiwa meninggal di 14 negara dan di Aceh kurang lebih 167.000 jiwa. Kebutuhan evakuasi, jalur evakuasi cepat ke dataran tinggi. Gambaran evakuasi adalah masyarakat berlarian ke gunung dan sebagian terjebak karena akses jalan rusak. Saran evakuasi yaitu bangun sistem peringatan dini tsunami dan jalur evakuasi yang jelas ke area tinggi. Yang kedua ada letusan Gunung Merapi pada November 2010. Jumlah korban kurang lebih 353 orang meninggal dan ribuan mengungsi. Kebutuhan evakuasi adalah masker, tenda, dan air bersih. Gambaran evakuasi adalah warga dievakuasi ke barak pengungsian menggunakan truk, bus, dan relawan. Saran evakuasi yaitu penetapan zona merah yang jelas dan evakuasi dini sebelum awan panas turun. 10 tahun lalu, salah satu gunung api paling aktif di dunia meletus. Tipe erupsinya tidak seperti biasa. Semburan material letusan tersebar ke berbagai arah. Suara gemuruhnya terdengar hingga sejauh 50 km. Belum lagi, hujan abu terbang sampai wilayah Bogor, Jawa Barat. Erupsi besar Merapi 2010 tidak hanya menyisakan material hasil letusan, tapi juga pembelajaran sejarah. Yang ketiga ada gempa Lombok pada Juli sampai Agustus 2018. Jumlah korban kurang lebih 564 meninggal dan 407.000 mengungsi. Kebutuhan evakuasi, tenda darurat, makanan, dan air. Gambaran evakuasi, ribuan orang tinggal di lapangan terbuka, banyak rumah hancur, dan saran evakuasi yaitu bangun hunian sementara tahan gempa lebih cepat. Yang keempat ada tsunami Banten pada 22 Desember 2018. Jumlah korban kurang lebih 437 meninggal. Kebutuhan evakuasi adalah jalur ke dataran tinggi dan perahu penyelamat. Gambaran evakuasi adalah warga berlarian tanpa peringatan dini dan banyak yang terjebak. Saran evakuasi yaitu edukasi jalur evakuasi tsunami di daerah pantai. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu kini. Sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semua
pada Januari 2020. Jumlah korban 66 meninggal dan ribuan mengungsi. Kebutuhan evakuasi perahu karet dan posko darurat. Gambaran evakuasi, warga dievakuasi menggunakan perahu ke gedung sekolah dan saran evakuasi yaitu buat jalur evakuasi, banjir permanen, dan sistem pompa air darurat. Yang keenam, ada erupsi Semeru pada 4 Desember 2021. Jumlah korban 51 meninggal dan ribuan mengungsi. Kebutuhan evakuasi ada masker, tenda, dan logistik. Gambaran evakuasi, warga lari meninggalkan rumah dengan abu dan awan panas menutupi desa. Saran evakuasi yaitu relokasi penduduk di zona rawan lahar, dingin, dan awan panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maskernya di kau dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketujuh, ada gempa Cianjur pada 21 November 2022. Jumlah korban kurang lebih 600 meninggal. Kebutuhan evakuasi, tenda, selimut, dan makanan darurat. Gambaran evakuasi, ribuan orang tinggal di tenda dan di lapangan terbuka. Saran evakuasi yaitu hunian sementara lebih cepat dibangun. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Yang kedelapan, ada tsunami Jepang pada 11 Maret 2011. Jumlah korban kurang lebih 18.000 jiwa. Kebutuhan evakuasi jalur darat dan tempat evakuasi vertikal. Gambaran evakuasi, ribuan warga ke dataran tinggi, sebagian terjebak. Dan saran evakuasi, perkuat bangunan tahan tsunami dan latihan evakuasi rutin.
ke-9 ada Topan Haiyan, Filipina pada 8 November 2013. Jumlah korban kurang lebih 6.300 jiwa, kebutuhan evakuasi shelter badai, makanan, dan obat-obatan. Gambaran evakuasi adalah banyak korban terjebak karena shelter tidak cukup, dan saran evakuasi adalah bangun lebih banyak shelter badai di wilayah pesisir. Super Typhoon Yolanda, a deadly vendetta unleashed. November 8, 2013, forever etched in the memory of the Philippines, a day when nature's fury turned merciless. Super Typhoon Yolanda arose, its vengeance palpable in the tempestuous winds that reached a heart-stopping 195 miles per hour. With every gust, it claimed lives, leaving behind a staggering toll of over 6,000 deaths. Yolanda spared no one in its path. Entire communities vanished beneath its wrath, reduced to rubble and debris. The once thriving towns became haunted remnants of the past. Fear gripped the nation as Yolanda's deadly vendetta unfolded. But from the ruins, a resilient spirit emerged, defying despair. The Filipino people united, refusing to be defeated, and with unwavering determination, they embarked on the arduous journey to rebuild their shattered lives. Yang ke-10 ada banjir bandang Wasior pada 4 Oktober 2010. Jumlah korban kurang lebih 159 meninggal. Kebutuhan evakuasi adalah transportasi darurat dan logistik. Gambaran evakuasi adalah warga dievakuasi lewat jalur udara karena akses darat terputus. Saran evakuasi yaitu jalur evakuasi darat alternatif dan peringatan dini longsor atau banjir. Ke-11 ada gempa Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Jumlah korban kurang lebih 5.700 meninggal. Kebutuhan evakuasi adalah posko kesehatan dan rumah sakit darurat. Gambaran evakuasi adalah pasien ditangani di tenda darurat karena rumah sakit penuh. Saran evakuasi rumah sakit di lapangan perlu dipersiapkan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 Yang ke-12 ada kebakaran hutan Riau pada Agustus sampai September 2019. Jumlah korban 1 meninggal, ribuan ispa. Kebutuhan evakuasi masker N95 dan evakuasi anak-anak. Gambaran evakuasi anak-anak sekolah dievakuasi ke daerah bebas asap dan saran evakuasi yaitu bangun shelter bebas asap dengan filter udara. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Yang ke-13 ada gempa Turki Suriah pada 6 Februari 2023. Jumlah korban kurang lebih 59.000 jiwa. Kebutuhan evakuasi tenda dan selimut musim dingin. Gambaran evakuasi adalah korban tertimbun reruntuhan, evakuasi lambat karena suhu dingin, dan saran evakuasi yaitu peralatan SAR modern harus siap.
ke-14 ada banjir bandang Setani atau Papua pada 16 Maret 2019. Jumlah korban kurang lebih 112 meninggal, kebutuhan evakuasi, hunian darurat, dan air bersih. Gambaran evakuasi, warga dipindahkan ke gedung sekolah dan gereja. Saran evakuasi yaitu tata ulang pemukiman di zona rawan banjir. Yang terakhir ada gempa dan tsunami Palu pada 28 September 2018. Jumlah korban kurang lebih 4.340 jiwa. Kebutuhan evakuasi adalah jalur darat, helikopter, dan logistik. Gambaran evakuasi adalah banyak korban terjebak karena likuifaksi dan tsunami datang cepat, dan saran evakuasi yaitu bangun shelter vertikal dekat pantai dan sistem peringatan dini tsunami. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekian pemaparan 15 bencana dan cara evakuasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa cuplikan video terkait dengan bencana alam dan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR. Building just fell apart. Oh my God. The eye of a tornado, man. Watch out for the road. A fucking tornado right on top of it, man.